Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Pak, izin minta pembahasan tentang materinya. Yang pertama itu pembahasan sholat di atas awan. Menurut dengan pribadi, Sholat merupakan salah satu kewajiban bagi setiap orang Islam yang menghambakan diri kepada Allah. Karena Allah berfirman, innama bu'itsu liutammima wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagai penghambaan kita, maka kita harus menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, sebagaimana firman Allah tadi. Yang terutama sholat. Dalam keadaan apapun, sholat harus dikerjakan. Dalam keadaan sakit ataupun dalam perjalanan. Jadi tidak ada istilah tidak melaksanakan sholat. Jadi bagaimanapun juga seperti hadis Nabi atau kamakal as-sholatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadanaddin. Itu merupakan salah satu pentingnya untuk melaksanakan sholat. Oke, kalau tentang ini, kan ini materinya pembahasan sholat di atas awan. Menurut jenengan, apa sih sholat di atas awan itu, atau seperti sholat seorang musafir, atau bagaimana penjelasannya? Sholat di atas awan sama, cuman istilah aja. Oh, istilahnya. Jadi entah itu di atas awan, dan di atas awan itu kan bisa dikatakan kita ketika mengendarai pesawat, itu melaksanakan sholat. Berarti sholat niku, sholat yang dinamakan sholat di atas awan itu seperti kita di naik pesawat. Apa kalau naik sepur kan mboten nggih? Kalau sepur itu bukan Masih di pesawat, bawah. masih di bawah. Kan ada istilah sholat di atas awan, juga ada istilah sholat dalam perjalanan di darat atau di laut, sama. Menurut pandangan hukum, sholat di atas awan atau sholatnya seorang musafir itu pribadi? Maka di dalam hukum itu ada yang sebenarnya sholat itu yang sudah ditentukan, yang sudah ditetapkan, bahwa jumlah sholatnya juga sudah ditetapkan, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, dan subuh 3. Namun di situ untuk memudahkan, karena di dalam hukum itu tidak harus berpatokan apa yang telah ditetapkan, zuhur harus 4, tapi semuanya itu ada rukhsah, ada keringanan, sehingga tidak membebankan terhadap orang untuk melaksanakan sholat. Namun keringanan-keringanan tersebut tidak serta-merta kita itu mengambil seenaknya sendiri, kemauan kita sendiri. Semuanya itu ada aturan-aturan yang harus diikuti. Berarti dalam kita dalam perjalanan pun kita juga tidak serta-merta seenak kita sendiri, mentang-mentang kita mau bepergian kita langsung kita harus melaksanakan sholat seperti ini, atau kita mengqashar atau menjamak. Tidak semudah seperti itu. Semuanya itu ada aturan-aturannya yang harus kita ikuti. Berarti ada step by step. Ya, betul. Seperti kalau kita bepergian, kita naik pesawat, itu pun ada kadarnya, ada ukurannya. Tidak semuanya itu kita naik pesawat harus ada keringanan dalam melaksanakan sholat, tidak. Itu semuanya ada ketentuannya. Seperti kita mau bepergian, dalam bepergian itu
ulama menetapkan bahwa sholat itu bisa dikosor atau dijamak apabila perjalanannya itu menempuh sampai 81 sampai 89 kilometer. Itu baru bisa dikosor atau dijamak. Mungkin cukup cukup paham, cuma ada sedikit yang mau saya tanyakan tentang materi tadi. Yang pertama, bagaimana hukum sholat di dalam pesawat jika memungkinkan menunggu hingga pesawat itu mendarat? Hukumnya itu bagaimana? Kan misal ada orang seperti umroh atau naik haji, kan bisa dijamak atau bagaimana? Tapi kalau jika ada orang sholat di dalam pesawat masih memungkinkan menunggu hingga pesawat itu mendarat, apa tunggu mendarat atau sholat di pesawat? Kan kadang penerbangan itu jauh sampai 7 jam, 8 jam, 10 jam. Jadi kalau sholat dalam perjalanan, anggap sebagai perjalanan walaupun kita naik pesawat ataupun di darat, itu perjalanan musafir. Itu juga ada ketentuannya. Jadi tidak semuanya kita naik pesawat itu bisa itu. Namun ketika sesuatu kalau kita dari Indonesia ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah atau haji, itu sholatnya bisa dikosor, bisa dilaksanakan, dikerjakan di pesawat. Tapi kalau perjalanannya kan seandainya dari di wilayah Indonesia, seandainya Jawa Timur ke Pontianak atau dari Jawa Timur ke Jakarta, itu perjalanannya kan cepat, walaupun dihitung jaraknya lebih dari 81 km, tapi jangkauan dari perjalanan tersebut di sini dari Jawa Timur ke Pontianak 1,5 jam, dari Jawa Timur ke Jakarta juga kurang lebih 1,5 jam, itu tidak bisa dikosor. Namun ketika pas kita di awal mula dari kita take off-nya pesawat jam 11, tapi sampai di Pontianak jam 12:30, karena untuk menepati menggunakan tadi as-sholatu ala waqtiha, maka kita disunahkan, diperbolehkan sholat di atas pesawat karena untuk dihormati waktu. Namun ini sebagian ulama ketika selesai sampai di tempat tujuan itu kita harus mengqadha sholat. Terus misal gini, kan tadi di pesawat nih, kan kalau di pesawat itu tidak memungkinkan menghadap kiblat. Apakah sholatnya itu tetap sah atau bagaimana? Mohon penjelasan. Sholat di dalam pesawat, inilah kehebatan seorang ulama. Allah memberikan ilmu kepada para ulama dan yang sangat luas, sehingga mereka itu memberikan jalan keluar untuk selalu melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat. Ketika kita di dalam pesawat, kita diusahakan, sebagian ulama ada yang mengatakan ketika kita mau naik pesawat diusahakan untuk menyiapkan diri, karena kita sudah mengetahui jadwal waktu sholat di pesawat tadi. Ketika seandainya kita mau pergi ke perjalanan jauh, kita udah tahu, nanti saya di pesawat pas melaksanakan sholat waktu duhur atau asar atau maghrib dan lain sebagainya. Nah itu kita tanamkan terlebih dahulu. Kita tanamkan niat sholat di dalam pesawat tadi. Nah ketika sampai di pesawat, ketika pas waktunya kita sholat, melaksanakan sholat. Nah ketika di dalam pesawat tersebut kita tidak mempunyai wudhu, kita diperbolehkan untuk tayamum di dalam pesawat. Nah, tayamum di pesawat tersebut tidak harus kita membawa debu dari rumah kita bisa menempelkan telapak tangan kita ke dinding pesawat.
Tadi kiblatnya tadi itu Pak. Masalah kiblat kita mengikuti arah pesawat. Tidak, Nggak harus. kan nggak harus kalau pesawat ke selatan kita mau putar kursi kan nggak mungkin. Nah, kita harus mengikuti jarak karena kita tanamkan hati Sebenarnya tadi ya. mustaqbilal kiblati. Oh. Karena mustaqbilal kiblati tersebut walaupun kita karena kita ketidaktahuan kita di dalam satu tempat, maka kita diperbolehkan menghadap kemana saja. Tapi yang penting dalam hati kita yakin bahwa kita menghadap ke kiblat. Ketika umroh, jika pesawat itu melewati beberapa negara kan, Ya. dari Surabaya ke Jeddah, King Abdul Aziz dan sebagainya. Nah, niku perbedaan waktu kan terus napa nggih berubah-ubah. Ya. Nah, niku waktunya itu mengikuti yang mana? Atau mengikuti dari awal atau yang penerbangan berikutnya atau bagaimana? Untuk waktu sholat, menentukan waktu sholat kan jamnya berbeda-beda. Ya, ini juga ada pendapat, berbagai macam pendapat. Kalau kita dalam pelaksanaan jarak jauh seperti itu, kita tetap melaksanakan ibadah sholat di dalam pesawat itu tetap. Apalagi sekarang zaman udah canggih, semua waktu sholat sudah ditentukan. Walaupun di dalam pesawat waktu zuhur oleh pihak maskapai akan tetap dijelaskan. Sekarang waktu masuk waktu sholat asar atau maghrib dan isya. Karena dari Indonesia ke Saudi itu kurang lebih 10 jam. Jadi ketika kita melaksanakan sholat sama, yaitu ketika kita di dalam pesawat tadi kita harus tetap melaksanakan sholat. Namun ya seperti tadi ketika kita sampai di tempat tujuan, karena di pesawat tadi kita untuk menghormati waktu sholat tadi. Ini sebagai ada dua pendapat. Lihurmatil waktu tadi ketika sampai di tempat tujuan kita mengqadha sholat. Sebagian tadi pendapat lagi ketika cukup melaksanakan sholat di perjalanan tadi, tidak harus mengganti sholat. Namun kebanyakan itu ketika menghormati waktu untuk menghormati waktu. Namun ketika sampai di tempat tujuan kita tetap untuk melaksanakan qadha sholat. Karena di dalam sholat di dalam pesawat pun ya kita tata cara sholat di pesawat pun tidak sama dengan kita melaksanakan sholat di tempat biasa. Ada sujudnya, ada rukuknya. Jadi semuanya di dalam pesawat ketika melaksanakan dalam perjalanan, melaksanakan dalam sholat di perjalanan tersebut kita ya seperti sama duduk melaksanakan sholatnya. Tidak harus berdiri, tidak harus rukuk, cuma menggerakkan badan. Ketika rukuk kita membungkukkan badan, ketika sujud kita membungkukkan badan lebih rendah daripada membungkukkan ketika melaksanakan rukuk tadi. Jadi tidak harus ngambil sejadah di tempat pesawat enggak. Sulit ya? Iya. Kan kondisi tempat tadi. Iya. Apa ada kondisi tertentu yang membuat musafir? Kan orang perjalanan ini termasuk orang yang musafir. Iya. Tidak boleh menjamak atau mengkosor sholatnya tadi. Seperti perjalanan tadi kan, kenapa? Boleh sholat di atas pesawat atau bagaimana? Apa ada hal yang tertentu yang tidak boleh dijamak atau dikosor? Yang tidak boleh dijamak atau dikosor, kita dalam perjalanan pesawat, kan berpesawat. Kalau kita sebenarnya orang perjalanan untuk kita dalam perjalanan sama dengan halnya kita bertamu. Kalau bertamu kita datanya 3 hari, itu dinamakan musafir. Kalau perjalanan kita berkunjung ke keluarga, itu selama 3 hari tamu, berarti dalam lingkup musafir. Itu boleh dijamak, tapi tidak boleh dikosor. Gitu. Contohnya kita mau ke keliling religi ke Wali Songo, itu boleh dijamak. Itu semuanya ada berbeda pendapat juga. Ada yang saking tergesa-gesanya nanti kalau di zuhur di sini sampai di sana
asar atau maghrib atau hampir menjelang maghrib, asar hilang, berarti harus di jamak takdim. Gitu. Jadi kalau masalah seperti itu dalam perjalanan boleh dijamak atau dikosor, tapi kita harus mengetahui juga ketika kita lebih menjaga hati kita, menjaga lebih baik, jangan sampai kita mempermudah untuk menjamak atau mengkosor sholat. Karena bagaimanapun juga dalam perjalanan sudah zaman sekarang ini tempat-tempat untuk persinggahan yang disediakan untuk sholat sudah ada. Jadi ketika kita istirahat, kita usahakan untuk tetap melaksanakan sholat di tempat tersebut. Karena jamak ataupun qashar itu merupakan salah satu keringanan bagi kita umat Islam untuk tetap melaksanakan ibadah sholat. Tapi keringanan tersebut jangan sampai kita gunakan semau kita. Tanpa kita, karena sudah ada hukumnya di Al-Quran juga di dalam surah An-Nisa 100 ayat 101 sudah dijelaskan untuk mengqashar, kita langsung mengqasharnya tidak. Kita harus tetap melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh hukum. Jadi qashar dan jamak merupakan salah satu alternatif untuk tetap kita melaksanakan sholat. Tapi harus kita ingat, tidak harus seenak kita sendiri untuk melaksanakan jamak atau qashar. Kita ke Jakarta, ya kita harus tetap sholat zuhur kan. Dari sini ke Jakarta kan nggak sampai, kecuali kita jalan kaki. Mungkin ini terakhir Pak Nis, satu pertanyaan lagi. Menurut Bapak apa yang paling penting atau yang paling diperhatikan supaya sholat safar atau seorang musafir tadi tetap sah dan tetap khusyuk? Tetap sah, kita harus tetap menjaga sah hukum sholat, yaitu wudhu harus tetap suci. Yang saya sampaikan tadi dari awal, ketika kita mau melaksanakan sholat, kita disunahkan untuk sholat sunnah safar. Jadi kita akan punya wudhu. Kunci satu yaitu wudhu. Ketika kita punya wudhu, kita sholat dimanapun juga tetap sah. Khusyuknya manusia dalam melaksanakan ibadah sholat yaitu terdapat dalam niat tadi. Keyakinan kita kepada Allah, ketika kita yakin kepada Allah, kita beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya bahwa kita seorang hamba, karena kita sudah melakukan perjanjian dengan Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Insyaallah kita salat dimanapun juga kita berada, insyaallah kita akan khusyuk. Mungkin dari materi pagi ini, pembahasan sholat di atas awan, menurut Anda niku untuk pandangan Islam itu bagaimana? Sholat di atas awan pandangan Islam itu merupakan salah satu keringanan bahwa kita umat Islam dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, aktivitas apapun, perjalanan apapun, kita harus tetap melaksanakan ibadah sholat tersebut. Disitulah di dalam agama Islam diberikan berbagai macam keringanan, kelonggaran jalan keluarnya, yaitu ketika tidak bisa dalam perjalanan karena waktunya mepet bisa di jamak atau di qashar. Karena sholat tidak ada istilah sholat itu tidak sholat, karena di dalam hukum yang tidak boleh di qashar atau tidak bisa diganti itu hanya sholat. Kalau puasa bisa diganti, zakat, haji pun bagi orang yang mampu. Cuma satu sholat, karena sholat merupakan salah satu kunci ketika kita meninggal dunia. Yang pertama kali ditanyakan adalah sholat. Ketika sholatnya itu benar, sholatnya itu dilaksanakan, maka semuanya akan benar. Tapi begitu pentingnya sholat itu dalam kehidupan manusia.
apa enggak? Keutamaan sholat ini di zaman sekarang ya, ini kan banyak orang yang meninggalkan sholat, ketika perjalanan apa itu karena alasan tertentu. Kadang orang yang sakit pun niku meremehkan sholat. Terus dia perjalanan kemana pun, misalnya rekreasi atau bagaimanapun tuh banyak lah yang meninggalkan sholat. Niku menurut jenengan pribadi enggak untuk zaman yang masalah ya untuk sekarang? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Mencegah. Ya, kalau sama sekarang karena dengan alasan rekreasi ataupun sakit itu merupakan bukan sebuah alasan untuk tidak melaksanakan sholat. Karena di dalam hukum Islam sudah diberikan keringanan kelonggaran-kelonggaran. Sama tadi ketika kita mau rekreasi atau wisata religi, ketika kita sholatnya mepet, waktu sholat mepet bisa dijamak takdim atau jamak takhir. Tuh. Jadi tidak ada istilah alasan itu lupa dengan perjanjian seorang hamba dengan Allah, inna salati wa nusuki tadi. Karena jangankan orang sehat, orang sakit pun itu tetap melaksanakan ibadah sholat. Sakit apapun, tidak bisa bergerak pun itu tetap sholat. Tidak bisa bergerak, maka kita oleh ulama dianjurkan untuk berbaring menghadap ke utara, kita menghadap kiblat, kita dengan sholat dengan menggerakkan kedipan mata. Ini saking pentingnya untuk sholat. Kita rukuknya mengkedipkan mata, sujudnya kita mengedipkan mata. Jadi tidak ada istilah untuk sholat, tidak ada istilah meninggalkan sholat. Begitu pentingnya sholat itu dalam agama Islam. Makanya kata orang itu, sholatlah sebelum kamu disolatkan. Tidak ada, zakatlah kamu sebelum kamu dizakatkan. Ini memang sangat penting. Jadi sholat itu sangat penting. Terima kasih Pak atas penjelasannya untuk pagi hari ini tentang materi pembahasan sholat di atas awan atau sholatnya seorang musafir. Saya mengucapkan terima kasih ke Bapak Asroji SPDI tentang pembahasan hari ini dan ilmu yang saya dapat. Mungkin cukup untuk itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.